Ya, saya juga setuju, Ji. Tidak semua pekerjaan individu, bahkan tidak semua bisa bekerja remote. Betul. Bahkan mungkin tidak bisa bekerja hybrid. Iya. Tapi yang kupertanyakan, kenapa mereka yang seharusnya bisa bekerja remote, kenapa tidak dibolehkan? Dan kali ini saya bersama dengan Hardi, Zu. Apa itu Zu? Itu nama pena dari kan nama asliku itu terlalu panjang, jadi saya singkatkan kan nama itu Hardian Sasupardi. Nah, terus saya singkat Mi, jadi nama panggilan itu kan Hardi. Terus nama bapak Supardi. Nah, Sunya itu saya ubah Mi. Oh, biar keren. Bukan biar keren sama biar kan Biar gampang dikenal. Biar gampang dikenal orang tuh, gampang dihafal juga. Kalau di apa namanya? Kalau di dulu-dulu itu ada istilah nama apa? Sahabat pena, Iya, kayak gitu nama begitu pena, nama pena. pena. Iya, Iya. buat penulis tuh kayak begitu tuh. Nah, pena nama panggung kalau misalnya penyanyi itu. Oh iya, jadi Hardi ini teman-teman copywriter atau content writer? Saya content writer. Lebih tepatnya content writer. Iya, content writer. Nah, nanti kita bahas apa perbedaan copywriter sama content writer. Karena ini yang banyak sekali teman-teman, terutama teman-teman pengusaha UKM belum bisa membedakan apa itu content writer dan copywriter. Saya juga dulu awalnya kira sama aja. Pokoknya semua yang urusan tulis-menulis itu copywriter semuanya. Ternyata beda Ki. Itu pun masih banyak ternyata sub-subnya, Di. Iya, masih banyak sesuai dengan atau temanya, bidangnya. Nah, kenapa sekarang? Nah, ini kan dulu Hardi nih, saya kenal sekali sebagai seorang yang sangat-sangat introvert. Kalau mungkin teman-teman tahu saya introvert, ya ini lebih parah daripada saya, teman-teman. Iya, gue ingat sekali dulu waktu pertama kali kayak ketemu. Yang saya ajak kok ketemu di... Pokoknya saya lupa di mana, tapi kau minta, Kak, bisa di kafe ini. Yang kafe yang agak sepi. Yang agak sepi, yang menurutmu yang sering kok ke situ tuh karena sepi tuh. Iya, saya pernah request kah? Kau yang request karena saya kira mau Kak di Begala. Iya, kau yang minta di kafe itu Hertasning. Pokoknya di situ. Karena saya waktu itu saya minta kalau enggak salah Kak di tempat andalanku juga tuh, di Kopi Api tuh, tapi ya kau minta di situ. Jadi oke Mi, karena ya saya yang butuh waktu itu tuh, waktu itu kita mau bikin proyekan agensi. Iya. Peragensian duniawi. Akhirnya kita ketemu di kafe itu. Nah, di situ kuliah tidak ada orang-orang. Kau aja memang sendiri sama mbak-mbaknya. Nah, waktu itu terus kita ngobrol yang sesama introvert. Pertama kali ketemu, krik-krik kita. Iya, kayak apalagi kan udah pernah sebelumnya ngobrol gitu. Kayak apa mau kubahas sih? Bagaimana kamu mulai nih? Ya, jadi di mana kayak kerja dulunya? Basa-basi dulu. Iya, basa-basi Kak dulu. Nah, ini juga mungkin yang mau Kak kasih tahu teman-teman. Dulunya kan kau juga yang saya tahu dulu tuh kau kerja di salah satu BUMN tah? BUMN atau corporate kah? Iya, corporate besar lah. Nah, Tapi bukan BUMN, Kak. oh bukan Swasta BUMN. aja. Tapi kan corporate tah? Iya, corporate. Budak corporate begitu. Dulunya. Dulunya. Iya. Kenapa sekarang memilih resign? Resign atau dipecat? Iya. Resign lah, lebih terhormat nih. Resign. Ya, kenapa kau memilih resign dan akhirnya memutuskan untuk bekerja secara remote? Karena kan waktu lulus Kak, jujur saya sudah menjalani aktivitas atau pekerjaan sesuai dengan jurusanku. Kan saya lulusan ekonomi, manajemen keuangan. Betul-betul memang yang kayak formal banget ilmunya tuh. Kantoran banget, pokoknya di belakang meja sekali lah. Habis lulus itu memang saya kerja sesuai dengan jurusan, saya masuk di perusahaan ini, dan memang kayak saya rasa agak tidak bisa Kak melakukan hal yang monoton setiap hari. Misalnya kayak duduk di depan komputer, kerjaannya itu dari pokoknya selama tak di sana itu terus kerjanya, misalnya cek laporan, rekap, meeting, terus di ruangan itu toh gitu. Nah, bosan Kak juga, bosan Kak untuk ritme yang seperti itu, apalagi yang memang kayak pagi sampai sore. Bukan karena anunya sih, karena formalis, tapi lebih kayak monotonnya Kak toh. Apalagi memang saya kayaknya memang orang yang dari sononya suka hal-hal kreatif yang memang bervariasi kayak yang dilakukan setiap hari begitu. Terus ditambah lagi dari hal yang monoton itu ada drama-drama yang memang kupikir Drama kantor yang pastilah ada sih tapi kantor kayak begitu yang namanya misalnya atasan yang kurang asik ataupun teman kerja yang rese begitu pastinya ada. Dan saya pikir setelah menjalani pekerjaan dari perusahaan ke perusahaan kayak mikir kayaknya nggak cocok Kak di kantoran gitu. Atau mungkin saya cocok di kantoran yang memang sesuai dengan tingkat kenyamananku begitu. Misalnya dapat Kak kantor yang
teman-temannya, kekeluarganya enak, tapi pada saat kerja serius juga dan dapat atasan yang pokoknya kerjasamanya bagus begitu. Nah, mungkin bisa Gitu. ya kan nanti atau kalau misalnya kantoran dapat kantor yang seperti itu. Tapi untuk saat ini setelah melewati banyak perusahaan, pikir oh kayaknya memang saya cocoknya kerja mandiri deh. Ataupun saya bergabung dalam suatu perusahaan, saya lebih nyaman untuk kerja jarak jauh yang tidak masuk kantor atau tidak bertemu dengan orang-orang gitu. Pokoknya di depan komputer WFH banget gitu. Gitu Kak. Alasannya mungkin bukan kau pemalas kata kayak nggak mau juga memang nggak mau juga memang ke kantor bangun pagi, makanya kau pilih jadi Jadi kerja remote. oh. Justru memang sih Kak kayak sempat Kak Memang dengar malas. itu bukan sempat Kak memang dengar tuh kayak orang tuh mau kerja remote biar santai gitu toh biar santai biar fleksibel, padahal sebenarnya kerja remote itu setelah saya jalani justru tidak semua orang yang bisa jalani kalau dia tidak punya manajemen diri dan manajemen waktu yang baik. Nah itu. Jadi kalau misalnya memang pemalas, agak susah sih kalau remote terus dia pemalas. Iya, karena sebagian di teman-teman UKM ya, di circleku kan banyak sekali teman-teman UKM yang mungkin kalau saya lihat kok di Instagram saya dulu sering bahas tentang kerja remote. Mungkin sebagian teman-teman ya agak tersinggung mungkin atau kayak asing sekali tuh apakah itu kerja remote. Nah, itu sebagian teman-teman di tempatnya teman-teman UKM ini karyawannya maksudnya begitu. Mereka juga mendambakan bisa bekerja secara remote. Ya minimal hybrid lah. Bisa ke kantor, bisa kerja di luar atau di mana saya kayak begitu Ki. Nah, cuman bukan kebanyakan sih, ada beberapa yang pernah Kak coba Ki. Maksudnya pernah Kak lihat mereka coba untuk jalankan itu. Hybrid dulu, OTW full remote ini tuh. Tapi kenyataannya setelah mereka dikasih kesempatan untuk kerja hybrid, bisa absen atau bisa tidak, kadang ke kantor, kadang di kafe atau di mana lah kayak begitu. Ternyata itu tetap memang hasil kerjanya tidak bagus, tidak perform juga orangnya. Itu mungkin ya balik ke orangnya masing-masing. Betul, jadi kembali ke SDM-nya Kak. Nah, karena itu juga kadang kita kadang saya juga pernah tahu ada yang DM bacot gini bahas-bahas kerja remote. Memang kalian tuh orang-orang ya pemalas, tidak mau masuk ke kantor. Ada lah. Iya, bahkan lebih parah lah kayak begitu. Kayak sistem kalau memang sistemmu itu ada bahkan baru-baru ada, bukan saya sih, ada teman yang bertanya tentang kerja remote. Dia komen di kontenku waktu itu, terus ada HRD. Ada HRD yang DM Ki atau komen Ki. Komennya di kontenku, dia bilang kalau memang ini sistem yang kita jalankan tidak bagus dan sudah tidak relate, kenapa kau tidak resign saja dari tempatmu bekerja? Nah, ini kasihan teman-teman yang seperti ini yang merindukan kerja remote karena memang saya kenal juga pekerja kreatif, tidak berani menjawab. Padahal ini kan bukan sebenarnya kita mau bermusuhan atau baku lawan-lawan, tanding-tanding masalah Sistem kerja. Keyakinan lah tadi di sistem kerja. Nah, karena menurutku saya ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Betul. Kayak itu sistem kerja remote atau ya minimal hybrid lah. Kenapa? Bukan kalau saya bukan biar kita ini bisa berleha-leha di luar sana. Karena buktinya bagi sebagian besar pekerja remote, karena tidak semua, bagi sebagian besar pekerja remote itu kan mereka yang betul-betul orang-orang yang bekerja sesuai dengan passionnya atau bidang yang mereka sukai. Dan ketika mereka bekerja, mereka mungkin patternnya tidak seperti teman-teman yang lain yang dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 5. Mungkin tidak seperti itu, tapi hasilnya lebih bagus dibanding mereka yang bekerja teratur seperti itu. Formalitas. Kayak kita juga seperti itu. Karena kadang sampai tidak mengenal waktu masih bekerja Ji. Saya juga dulu kayak begitu Ji. Dunia tak dibalik itu. Kadang kita pagi jadi malam, malam jadi pagi. Itu sebelum paham tentang manajemen diri dan lain-lain. Nah, padahal dulu itu bangga-bangga aku kerja remote. Waktu belum paham manajemen, ternyata salah Kak. Tapi setelah saya belajar manajemen diri, makin pede kebacot. Karena sudah terbukti nih kalau hasilnya. Nah, jangan sampai saya kayak begitu. Kalau kau apakah kayak begitu juga? Saya bukan pemalas atau memang bukan malas? Kan kerja nulis Ji. Iya, saya lebih ke pertama saya kenal diriku dulu gitu. Ternyata saya lebih bisa melakukan hal maksimal dengan cara seperti ini. Gitu. Bukan karena mengambil alasan bilang enggak deh waktu-waktu santai atau seperti apa.
karena gue pikir Kak misalnya kayak masuk atau dari pagi sampai sore, hal itu saja yang saya kerjakan gitu. Padahal dengan 8 jam itu bisa Kak lakukan mungkin 3 hal yang bisa Kak kerjakan 3 hal bersamaan. Awalnya mungkin pada saat pada saat kantor cuma 1 Ji. Sekarang kayak bisa Kak lebih dari 1 atau 2, itu pun harus kayak memang memiliki manajemen waktu yang baik agar semuanya itu bisa berjalan. Multitasking kayak begitu? Bukan multitasking, lebih kepada diatur pada saat ini kerjakan ini dan ini. Jadi banyak hasil yang bisa dihasilkan, banyak karya yang lain Kak. Oh, maksudnya kalau dulunya kita ngantor 8 jam kerja, job desk itu toh yang kita kerjakan, misalkan 1 atau 2, sudah itu bisa ya, karena itu job desk tak. Tapi kalau sekarang di 8 jam itu bisa mengerjakan lebih banyak pekerjaan dan banyak menghasilkan karya gitu. Kayak banyak bagaimana? Maksudnya kayak banyaknya kayak misalnya kayak apa nih? Kan saya banyak ini hal-hal yang kusuka gitu, banyak hal yang kusukai. Misalnya saya kerjaan pastilah itu menjadi rutinitas utama. Di samping itu saya suka nulis, terus nulis buku. Abis itu saya juga suka konten-konten gitu di Instagram. Nah, mungkin dengan pekerjaan yang sekarang, kerjaan utama jalan, hobiku juga jalan gitu. Jadi kayak tidak ada yang terkorbankan, semuanya bisa dijalankan. Kalau misalnya kemarin pekerjaan formal, waktuku sudah terhabis untuk pekerjaan utama, pas pulang sudah capek gitu. Waktu palingan liburnya itu weekend, dan weekend dipakai untuk istirahat atau bukan untuk melakukan hobi begitu. Yang pas libur justru malah dipikir, besok masuk mungkin. Cepatnya hari Minggu. Kayak dikasih ke libur tapi besok masuk mungkin. Cepatnya hari Minggu deh. Kayak tidak dinikmati sekali tuh. Iya, saya juga kayak gitu. Nah, ini yang lagi bukannya aku perjuangkan sih untuk diriku, bahkan saya juga ya walau bilang semoga anak-anak dan semua keturunanku tidak ada yang bermindset seperti itu. Terserah teman-teman kalau masih ada yang menganggap sistem seperti itu salah, tapi ya makin kesini kan makin terbukti tuh kalau di sebagian industri di sebagian industri dan di sebagian profesi memang 9 to 5 itu tidak relevan lagi tuh. Kecuali mungkin teman-teman yang kerjaannya yang harus teknikal banget dan harus ada di tempat itu, ya tidak mungkin remote tuh. Nah, ini Ji, kalau saya kemarin yang selalu pertanyakan, ya saya juga setuju Ji, tidak semua pekerjaan individu bahkan tidak semua bisa bekerja remote. Bahkan mungkin tidak bisa bekerja hybrid. Tapi yang kupertanyakan, kenapa mereka yang seharusnya bisa bekerja remote, kenapa tidak dibolehkan? Nah, karena kan banyak waktu Kak yang bisa diefisiensikan kan dengan jam kerja yang sebanyak itu. Jadi kayak sayang banget itu kalau misalnya 8 jam dipakai di depan komputer aja, tapi ternyata dari sisa-sisa waktu itu bisa dilakukan hal lain, misalnya bisa improve diri atau bisa dipakai untuk belajar atau lakukan hobi. Padahal mereka yang awalnya mau melakukan itu tapi kayak terikat dengan jam kerja formal gitu. Iya kan, iya aturannya kalau kita bekerja kan kita sudah akadin itu sama perusahaan 8 jam kerja. Kalau di Islam secara syar'i itu 8 jam tak ini sudah dibeli sama perusahaan. Waktu tak sudah dibeli. Jadi wajar Ji, memang perusahaan itu tidak membolehkan kita melakukan pekerjaan di luar yang dari job desk yang sudah mereka kasih tah. Karena memang tahu waktu tak memang ya gaji tak dibayar pakai itu tah. Kita jual waktu tak 8 jam terus dibayar di akhir bulan kayak begitu. Nah, cuman kayak saya atau mungkin kita kalau saya sih begitu Kak, setuju sih sebenarnya, karena misalnya kayak kemarin kerja di suatu tempat, banyaknya waktu yang bisa saya lakukan selain kerjaan ini. Tapi kan saya harus Kak profesional dengan profesi kok nggak boleh Kak lakukan hal lain kalau saya masih di dalam waktu jam kerja. Nah, saya lakukan hal tersebut, tapi aku pikir kayak nggak bisa Kak begini terus deh. Harus Kak juga untuk mikir masa sampai tua Kak seperti ini, tidak ada hal yang saya hasilkan ataupun yang keluarkan, masa jadi apa? Padahal budak korporat. Ya gitu. Bahasa. Masa jadi pegawai terus Kak. Iya, kayak lost opportunity kayak. Betul. Banyak kita gini kodong sebenarnya ada juga mimpi-mimpi yang betul sekali. Mau kejar toh. Kalau kemarin mungkin ya anggaplah kita masih 20-an, 22. Masih wajar aja mungkin teman-teman bekerja seperti itu karena untuk belajar tuh. Tapi kalau di usia kayak seperti kita. Kayak kita. Iya. Kayak
Aduh, kayak Kayak nggak waktu bisa masih ngejelasin. menipis, iya. Bukan aku pikir dong, kalau terus Kak ada di sistem yang seperti itu, ku korbankan ke dong mimpi ku tuh. Sementara kalau apa? Kalau terus Kak bertahan di situ, ini jangan sampai teman-teman juga mikir kayak diracuni gitu. Ini saya Jina, saya kadang Kita mikir Kak, berbagi ini opini dan pengalaman. kita ya seperti kayak gitu. Karena mikir seperti ini di usia 30-an masih muda. Di usia 30-an kayak mikir Kak seperti ini. Kalau ada bekerja Kak di sama orang dengan sistem yang terlalu kaku seperti itu, setinggi-tingginya penghasilan atau pendapatan yang kudapatkan di tempat itu tetap tidak akan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau apalagi untuk kejar mimpi-mimpi kok. Passion tak. Kau juga mungkin seperti itu. Iya, karena walaupun memang oke lah kita dapat duit, tapi ada hal yang tidak terlampiaskan dalam diri kita. Betul. Batin tanda, misalnya kayak, oh saya suka melakukan hal ini, tapi tidak ada waktuku untuk melakukan itu. Jadi kayak pasti adalah titik di mana bilang harus Kak kejar mimpiku ya, tapi kapan ya? Dari kesempatanku seperti itu. Nanti masa mau kita tunggu pensiun? Iya, Usia berapa orang pensiun? 60, 50. Wih, enggak sempat. Pasti paling tinggal hobi-hobi mana. Oh, kalau dikasih umur yang panjang kan. Iya, insya Allah. Karena kan kayaknya mungkin tidak. Agak berat. Ini apa bilang? Waktu kau memutuskan untuk resign dan waktu memutuskan untuk resign, kepikiran kau memang untuk bekerja secara remote atau kayak saya kan resign kok dulu waktu itu 2011. Asli bodoh. Asli bodoh karena modal emosi resign Kak. Ini pelajaran buat teman-teman. Modal emosi sama atasan. Pokoknya sehari ini saya resign, besok tidak masuk lagi. Kan padahal kan seharusnya orang resign ada prosedurnya kan. Mungkin 1 bulan sebelumnya. 3 minggu. Kalau dia semakin tinggi jabatan semakin lama waktunya untuk resign. Kayak manajer harus beberapa bulan sebelum dia mau resign. Waktu itu kita tidak resign, cabut kabur. Itu seperti itu. Nah, masalahnya setelah kabur tidak ada skill. Pokoknya tidak ada knowledge. Nekat. Modal nekat, modal emosi. Akhirnya setelah resign, kenapa main itu? Baru menikah. Waktu itu kita nyicil motor belum lunas. Wah, asli parah. Jadi setelah resign tidak ada bekal, tambah kacau. Jangan sampai teman-teman dengar kita ngobrol tadi di awal, keren sekali nih kerja remote. Saya juga mau resign deh. Ternyata ada di balik layarnya yang tidak Ada. terungkap. Gitu juga. Kalau saya kemarin Kak sebenarnya alhamdulillah karena dari sejak kuliah sejak kuliah terus masuk dunia kerja, memang itu hobiku sudah saya jalanin dari dulu. Nulis dari masa kuliah. Alhamdulillah sudah ada karya pada saat itu, dan makin seiring berjalannya waktu, saya gunakan waktu-waktu senggangku yang kupikir sebenarnya masih sedikit begitu untuk tetap menulis, tetap menjalani hobi. Nah, pada saat resign ada milah bekalku untuk langkah selanjutnya, walaupun memang itu waktu resign Kak di salah satu bank besar lah di Indonesia Kak. Oh, Anda penikmat riba. Iya, lanjut. Taubat minta. Kemarin waktu masih kerja di sana kemarin toh, terbilang nekat kisah Kak, karena kan rencana aku di tempat kemarin itu, walaupun saya resign aja Kak, paling ada target 3 bulan baru resign Kak, ada Kak target sebelumnya. Nah, saya resign dari tempat kemarin itu 2 minggu kayaknya di niatku langsung 2 minggu Kak keluar deh, karena tidak sama milah dengan dengan kenyamanan dan ritme diri lah gitu. Ritme diri. dua minggu, 2 pekan. 2 pekan kayak niatku tuh awalnya kayak mau aja Kak, misalnya kayak ini sekarang bulan Mei kayaknya. Juli pakai resign deh. Muka awalnya begitu. Terus pas Kak waktu resign kemarin langsung aja resign akhir Mei deh, awal Juni deh gitu. Karena memang kayak di fase yang kayak tidak tahan maka begitu dengan sistem dan lain-lain. Jadi aku beranikan diriku, jujur kemarin saya tidak punya tabungan sama sekali waktu saya resign. Dana darurat. Dana darurat. Saya yang darurat. Kondisi yang darurat. terus pada saat resign, nah alhamdulillah karena mungkin pertolongan dari Allah juga ini. Pada saat saya resign, ada uang buku masuk dari hobi ini. Oh iya. Dari hobi. Baru mau tanya kan ini. Kan tadi hobimu nulis kan? Iya. Nulis buku. Nulis buku. Berapa buku sekarang? Sekarang alhamdulillah sudah yang di Gramedia berapa?
6 buku alhamdulillah sudah 6. Tapi kan buku ada unlimited, ada masanya. Iya, iya. 6 buku kemarin terbit, tapi yang sekarang ini buku ke-6 masih ada jadi Gramet karena baru-baru juga keluar toh. Oh, menghasilkan itu, Bro. Tentu nih. Sudah jelas lah. Saya kira kan sekedar hobi, Ji, passion Ji, memang nulis-nulis. Bagusnya kayak itu sih, yang mungkin orang-orang juga perlu dalam itu. Kalau punya hobi, pikir juga jangka panjang. Ini hobi kira-kira bisa untuk Menghidupi. paling enggak bukan menghidupi, yang penting adalah untuk mensupport penghasilan utama gitu. Dan di sini alhamdulillah menulis kemarin ada hasilnya di waktu yang sangat tepat begitu. Pas setrisan Kak, itu yang kasih Kak, yang bikin saya bertahan sampai dapat pekerjaan dari hasil buku itu. Berarti memang betul itu Dik, janjinya Allah kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram karena Allah diganti dengan yang lebih baik. Betul. Tapi ini pasti orang tua pasti, atau mungkin siapakah orang terdekat tuh? Iya. Mungkin pasti kalau siapa Dik, sebagian teman-teman mungkin orang tua yang mikir seperti ini, wih kenapa kok bagus-bagus nih kerjamu, kenapa mau kok resign? Nah, kan tidak semua orang tidak semua orang bisa masuk ke tempat itu dengan mudah. Iya. Kenapa? Pasti mereka bertanya kenapa kok mau resign? Iya. Adakah pertentangan dari mereka waktu itu? Kalau saya jujur, orang tua aku juga tipe-tipe yang seperti itu, tipe yang senang anaknya Explore. berseragam gitu, Iya. berseragam, atau tipe-tipe orang tua yang memang suka anaknya di perusahaan yang ada namanya gitu. Tapi sayangnya saya kayak tidak sesuai Kak dengan mindset orang tua aku. Tapi saya juga tidak bantah, tapi kayak pelan-pelan Kak juga kasih tahu, bilang Pak, Mak saya lebih suka yang kayak gini. Nah, walaupun mereka nggak dengar, saya langsung Kak tetap Kak jalani dan langsung Kak mengeluarkan bukti begitu. Ternyata yang saya jalani Itu juga. ada uangnya juga. Iya, ada juga. Uang itu udah itu super system dan bukti paling Itu uang itu bukti sebenarnya. sama ini keren sekali itu sih, karena tidak semua orang bisa seperti itu sama orang tua, bahkan orang di luar keluarga, orang-orang terdekat. Kadang kita saking idealisme tak terlalu tinggi, pokoknya saya mau resign ini jalan ninjaku, pokoknya seperti itu, tidak bisa mama atau bapak tidak bisa larang-larang Kak, ini keputusanku. Karena ada orang-orang seperti itu, apalagi ketika mereka hijrah itu. Hijrah, tinggalkan pekerjaan yang mereka anggap tidak berkah dan lain-lain. Terus kalau tiba-tiba pulang di rumah langsung ke mereka bilang, Pak, haram ini. Kan ada tuh banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Akhirnya apa yang kita tinggalkan, yang kan tidak semua yang ditinggalkan itu tidak bagus tuh. Tapi akhirnya karena sikap yang seperti itu, akhirnya orang-orang di luar sana bilang nih, ini akibat dia hijrah, dia ini, ternyata seperti ini, makin kacau, kurang ajar dan lain-lain. Ternyata kau tidak seperti itu, karena ternyata kau anak yang baik dia. Iya, anak baik sekali. Ini Kak juga tentang tempat kerja sebelumnya itu tidak serta-merta kayak hal yang buruk saya dapatkan. Justru saya bersyukur kemarin melewati proses itu, karena pada saat saya kerja di perusahaan, saya belajar namanya Kak disiplin. Disiplin waktu, disiplin dengan kerjaan, disiplin yang namanya ternyata pada saat saya lakukan kerjaan ini jangan terlalu habiskan waktu untuk hal yang tidak berguna, tapi saya lebih efisienkan untuk melakukan hal lain gitu. Itu sebenarnya saya dapat di tempat kerja yang sebelumnya. Jadi kayak saya memutuskan untuk kerja remote atau ke jarak jauh. Sudah ada nih alhamdulillah basic sebelumnya di pekerjaan perusahaan yang sebelumnya. Jadi saya tetap bersyukur setelah bekerja di kemarin gitu. Jadi waktu kau resign enggak tulis juga, enggak posting status juga. Wah. Tidak, akhirnya bebas dari perusahaan ini. Enggak, kayak lebih bersyukur sih, karena waktu sudah resign pengalaman pribadi pada saat bangun Kak ini tidur langsung Kak, alhamdulillah ya Allah di kamarku Kak gitu. Iya, bukan Kak di kantor. Bukan Kak di kantor, berdiri dengar briefing pagi. Pagi Kan biasa briefing pagi itu jam 7 toh, Kak, jam 7 terus dengar atasan marah-marah gitu. Belum lagi pada saat sudah briefing langsung mikir duduk kerja. Pas kerja datang teman yang rese, kayak enggak bisa kayak dan gitu. itu setiap hari, pagi. Setiap hari, dan jujur karena setiap saya kerja itu kan biasa ada sesi doa Kak toh. Saya doa aku tiap hari begini. Ya Allah, semoga tidak ada drama hari ini begitu. Karena capek Kak gitu. Capek Kak yang seperti itu. Apalagi kan kita yang sisi introvert itu sebenarnya pada saat kita berinteraksi dengan orang lain itu pakai tenaga. Betul, pada saat kita ketemu dengan orang lain yang rese, tenaganya lebih kali-kali lipat untuk dihadapi. Kita gitu. Capek dulu, habis duluan kayak. Beda sama orang yang memang
cerewet, bacot kan mereka dapat energi dari orang lain. Kita dapat energi dari pada saat menyendiri gitu. Iya betul. Jadi waktu resign kok itu bukan karena sistem di perusahaan yang jelek atau perusahaan yang jelek, tapi justru karena dramanya. Lebih ke situ. Itu salah satunya Kak, karena sistemnya sama dramanya komplikasi lah. Sampai-sampai mikir Mas kayaknya tidak bisa Kak lah, terus dia di sini gitu. Padahal itu yang kita Kakak bilang yang susah loh orang masuk di sana, apalagi dengan perusahaan yang sebesar itu, apalagi juga dipertimbangkan dengan harapan orang tua toh bilang sudah bagus di sana kenapa keluar gitu. Jadi saya itu Kak keluar juga pasti adalah walaupun memang belum ada plan yang jadi, paling tidak ada plan yang bakal dijalankan. Saya Kak mau begini dan dari plan itu saya buktikan bilang ke orang tua bilang Mak Pak yang saya lakukan ini ada hasilnya, alhamdulillah berhasil, bisa kayak ada yang bisa dilihat Kak gitu. Ada tonjok dong. Iya, alhamdulillah. Tidak dibilang Kak bilang mesti mau. Oh iya, enggak dipaci dah juga. Tidak jika alhamdulillah. Berapa tahun memutuskan bekerja remote? Saya kemarin itu resign dari bank XXX 2018. Wih, baru nih. Iya, baru Kak itu. Lama Kak. Iya, lama. Iya, 2018. 4 tahun, OTW 5 tahun, Dik. Iya, 18. Nah, habis itu mulai maka bekerja mandiri. Alhamdulillah. Mandiri kayak bagaimana? Mandiri tanpa terikat dengan perusahaan. Kerja remote sendirian. Iya, kerja kan jujur waktu awal resign itu ada usahaku Kak. Ada usahaku penerbit buku toh. Oh iya. Itu 3 tahun. Itu 3 tahun alhamdulillah kayak bisa Kak menikmati yang namanya penghasilan sendiri, bisa Kak juga rasakan yang namanya kasih bahagia orang dengan penghasilanku itu toh, bisa Kak juga membeli barang-barang yang kita inginkan dengan penghasilan tersebut. Tidak, mesti ceritakan ini pencapaian. Iya, terus Karena Covid ya itu bangkrut Oh, iya. usahaku. Nah, dari sana mulai maka untuk memperdalam profesiku sebagai penulis dan content writer gitu. apa bedanya content writer sama copywriter? Nah, itu kan Sama-sama aja nulis. pokoknya orang-orang itu mikir kalau writer itu nulis, padahal sebenarnya ada masing-masing pengertiannya kan. Nah, kalau content writer dan copywriter. Nah, content writer itu kita menulis dengan tujuan memberi informasi ke orang lain, informasi ke edukasi atau hiburan. Nah, kalau misalnya copywriter itu lebih kepada kita menulis dengan tujuannya agar untuk mempromosikan sesuatu. Oh iya. Jadi kembali ke tujuan itu yang membedakan tujuannya. Jadi kalau content writer lebih ke memberi informasi, copywriter mempromosikan sesuatu dengan tujuan orang bakal melakukan transaksi kepada produk atau usaha begitu. Berarti kalau kita di marketing kan ada kadang kita bikin sales page, landing page dan misalnya itu berarti kerjaannya copywriter karena goalsnya landing page iya goalsnya jualan atau konversi gitu. Nah ini kadang teman-teman UKM tidak bisa membedakan. Bahkan yang paling parah kemarin sempat dia juga bahas sama Amar. Kalau mereka mau hire tim marketing, digital marketing, pokoknya semua kalau bisa 1 orang saja. Wow, agak menyeramkan ya. Dia yang bikin iklan, termasuk nulis-nulisnya, bikin konten-konten kreatifnya kayak desain. Banyak kayak gitu Kak sekarang. Banyak sekali sampai sekarang. Masih banyak, apalagi teman-teman UMKM. Kalau UMKM saya masih wajar sih kurasa, karena mungkin belum teredukasi sampai situ. Dan ini juga kekurangannya kita, teman-teman yang jadi content writer atau copywriter jarang yang mengedukasi pengusaha-pengusaha ini kayak gitu. Makanya ya kita juga kayak Hardi juga tadi content writer, copywriter sama kemarin juga mungkin setelah resign teman kan dipakai jasamu juga sama beberapa banyak bahkan brand lokal di Makassar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sombong ya. Iya, alhamdulillah. Dipakai tuh sama tuh. Iya, dipakai. Apakah mereka juga paham gitu kebutuhannya mereka? Kau ini content writer atau copywriter? Kayaknya itu kan enggak kayaknya deh. Malah saya sering melakukan yang bukan pekerjaan. Tapi tetaplah kita lakukan sebagai wujud loyalitas toh. Baik kok. Loyalitas. Kayak apa itu? Kayak apa? Ya karena misalnya saya juga paham dengan pengusaha itu kadang tidak tahu belum memahami tentang perbedaan tiap posisi.
Dan misalnya kayak kemarin Kak, kebanyakan memang misalnya kan saya sebenarnya itu profesinya content writer, kan lebih ke kayak menyusun konten apa yang akan diangkat, termasuk eksekusi menulisnya. Nah kalau misalnya kayak dari perencanaan konten itu kan lebih sebenarnya ada lagi profesi yang namanya SMS, social media spesialis. Nah, Oh itu iya, dia. iya. Nah, kebanyakan itu kemarin yang saya lakukan content writer plus itu SMS social media spesialis, padahal sebenarnya harus dipisah, tapi saya rangkap nih. Multi talent ya. Multitasking. Multi asli gitu. Nah ini juga kalau kayak saya bilang tadi, kalau misalkan teman-teman UMKM yang baru banget kayak mulai tuh wajar saja. Tapi jadi salah ketika si teman-teman UMKM ini yang akhirnya bisnisnya alhamdulillah dengan izin Allah semakin bertumbuh. Tapi mereka tidak peduli dengan tim-timnya di bagian itu. Kayak misalkan mereka bisnisnya bertumbuh, dapat omsetnya, profitnya semakin besar. Kan ada fase mereka sudah bisa merekrut tim. Betul, apalagi mereka sudah paham tentang posisi-posisi. Iya, betul. Misalkan di divisi marketing lah misalkan atau divisi yang lainnya. Kan ada manajernya, ada supervisornya, ada eksekutornya dan lain-lain. Nah, itu kalau di divisi lain mungkin mereka paham, oh ini sudah di fase ini mereka sudah butuh supervisor, sudah butuh manajer, sudah butuh dan seterusnya kayak begitu. Tapi di bagian kreatif, di tim-tim kreatif atau divisi kreatif, mereka cuek sama yang gitu-gituan. Pokoknya tim digital marketing saja yang di dalamnya itu ada desainer, ada yang kerjakan iklan, sudah itu saja. Fotografer, kadang pokoknya kalau ini desainer tadi harusnya dia juga bisa kerjakan foto, bikin video, jadi ya begitu semua. Yang seharusnya tim ini isinya mungkin 5 orang, tapi 2 orang. Dan mereka sebagian bangga dengan, saya tim kok sedikit, tapi hasilnya seperti ini. Ya itu keren menurut Anda. Padahal tidak seperti menurut anak-anak atau bukan kita kerja. Iya kayak gitu aja. Kalau mungkin kayak tadi fase baru mulai dan omset atau duitnya masih terbatas, masih dimaklumi Ji. Dan saya yakin juga teman-teman yang ada dalam situ sangat-sangat memaklumi dan mereka mungkin mikir Ji, ayo kita Kak sama-sama saya bantu bisnis seperti itu. Tapi kalau yang teman-teman yang omsetnya miliaran per bulan, kan tidak masuk akal. Seperti itu. Agak pelit ya. Iya, agak-agak pelit. Iya, ya wajar dibilang pelit karena masa omset yang profitnya juga pasti besar, nggak bisa kasih nggak bisa memenuhi kebutuhan tim yang itu juga pasti kebutuhan perusahaannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang harusnya mindset ini diubah karena ya wajar kalau kita bilang pelit karena masa yang lain bisa kayak misalnya teman-teman bikin bisnis ini, buka outlet ini dan seterusnya. Mereka dengan mudahnya memenuhi kebutuhan, harus beli alat yang ini deh, harus beli ini dan seterusnya. Tapi untuk kebutuhan tim nanti gitu. Ya tadi yang kita bilang kayak ada pengusaha bilang, oh saya 2 orang anggotaku tapi bagus kerjanya. Bayangkan kalau misalnya itu jadi 5 orang pasti bakal lebih maksimal lagi. Nah itu. Karena sudah fokus masing-masing. Jangan saja itu di iklan saja. Kadang mereka bilang seperti ini. Saya tidak kerjakan digital marketing saja, omsetku miliaran. Kenapa saya mau kerjakan digital marketing? Kenapa saya mau bangun tim? Ya seharusnya kan mindsetnya, ya alhamdulillah kau tidak punya tim digital marketing saja atau tim yang lainnya, kau bisa seperti itu. Bagaimana kalau pakai? Iya. Pasti lebih besar lagi. Insya Allah kalau punya tim yang lebih bagus lagi, hasilnya lebih bagus lagi. Karena dia fokus masing-masing posisinya. Kenapa dia tidak mau mikir seperti itu? Lebih kembali ke mindset. Kadang, balik lagi ke mindset. Kadang saya miris sekali teman-teman, sebagian mereka mau ke sana kemari, keluar kota untuk belajar, bayar mahal-mahal, belajar leadership, belajar manajemen dan lain-lain. Tapi hal yang seperti itu tidak terlalu diperhatikan. Hal-hal detail yang sepertinya itu kecil tapi berpengaruh besar sama bisnis. Gitu. Kenapa saya bilang seperti ini harusnya? Karena kalau di Instagram sekadang lihat ke DM tuh teman-teman kreatif, tim-tim kreatif dari perusahaan-perusahaan yang lain tuh. Kalau saya kan bacot di sosial media itu mungkin dibenci sama pengusaha-pengusaha tuh, apalagi teman-teman UKM tuh. Tapi tim-timnya ini UKM. Oh iya. Mereka
support kak, Iya, dia. tapi tidak berani komen. Mereka beraninya DM. Iya kak, saya juga kurasakan itu di tempatku begini begini begini. Iya. Jadi kolom chat DM tadi. Jadi tempat curhatnya kak kayak begini. Kak bagaimana saya ini? Saya ini desainer kak di perusahaan ini. Tapi job deskku itu kalau saya habis desain, saya juga harus pergi ke percetakan. Pergi cetak itu hasil desainku. Nah kalau di tempatnya teman-teman yang sudah bagus gitu, ya yang desain itu ya desainer. Yang pergi cetak-cetak ke percetakan itu kerjaannya divisi atau tim-tim yang lain. Bukan pekerjaannya desainer. Masa Itu kan pergi ke percetakan juga makan waktu sekali. makan waktu Atau sekali. ada kerjaan lainnya juga. Ada kerjaan lain. Itu baru tambahan job desk loyalitas. Loyalitas kayak begitu ke percetakan. Belum yang pasang-pasangnya kadang juga dia. Kayak misalkan teman-teman mungkin butuh spanduk kalau toh bikin outlet baru atau apalah. Desainer yang desain kan. Terus habis itu desainer yang pergi ke percetakan. Habis itu balik lagi ke percetakan, selesai minta diambil. Habis itu dia pasang lagi. Seperti itu pekerjaannya yang katanya desainer. Iya. Desainer plus pemasang spanduk. Iya. Lama-lama disuruh juga install komputer, apakah dan lain-lain antar anaknya owner pergi sekolah. Ada tuh. Ada yang kayak begitu yang loyal sekali sama perusahaan. Iya. Anda tidak seperti itu. Tidak, alhamdulillah. Walhamdulillah. Nah, tapi sekarang Hardi, tadi kan kita bicara tentang introvert. Nah, introvert itu sebagian orang, saya juga introvert, cuman sekarang lagi berusaha melawan ke introvertanku supaya saya tidak jadi introvert banget. Betul. Introvert itu bagi sebagian orang mengira introvert itu pemalu. Tapi kalau kau ya bagaimana? Kalau saya tidak pemalu juga sebenarnya. Iya kak, karena ini sebenarnya yang bikin image introvert itu masih simpang siur karena pemahamannya orang-orang masih tidak tepat. Mereka tuh mikir introvert itu pemalu, introvert pendiam, padahal beda beda. Saya juga yang introvert enggak paham apa definisi Betul. introvert. Bahkan teman-teman karena ada beberapa dia bilang begini, tidak ada silat introvertmu gitu. Padahal mereka bilang begitu karena mereka menyamakan introvert dengan pemalu gitu, introvert dengan pendiam. Nah, memang padahal itu hal yang berbeda. Itu introvert lebih kepada orang yang lebih memilih ketenangan dan menghindari kerumunan. Bukan berarti mereka tidak bisa di kerumunan gitu. Mereka lebih memilih saja untuk di suatu situasi yang tenang begitu. Nah, kalau misalnya dibilang cerewet, mereka cerewet juga tapi kayak begini face to face. Bayangkan kalau kita sudah akrab nih toh baru. Iya, sefrekuensi. Bayangkan kalau Kak Ahmad ini suruh Kak ngomong di seminar, saya enggak mau. Terima kasih. Iya, seharusnya kita kan berapa kali kamu sounding hari ayo dulu sharing session bikin kelas apakah webinar atau apa. Kau enggak mau sekali toh? Saya terima kasih. Saya lebih suka begini ngobrol. Mungkin kayak enggak mau sekali kau bagi ilmu kau atau? Astagfirullah. Kayak teman-teman sebagian tuh. Saya jujur Kak, saya tidak merasa yang kayak ada ilmuku. Saya lebih suka sharing yang kayak duduk sejajar kayak gini. Ini saja hari kau kesini yang kayak Hardin enggak mau yang kalau kemarin dia bilang kau enggak mau hari ini enggak tidak Kebangetan. Iya. Ya, tapi justru kayak lebih nyaman kayak begini karena kita kayak ngobrol sejajar saya sharing apa yang saya alami, kita juga berbagi begitu, ini lebih enak. Nah, ini versi introvert yang lebih pas dia. Yang lebih pas. Jadi kemarin waktu Lebaran kau pergi keliling silaturahmi ke keluarga-keluarga. Kalau kemarin ini alhamdulillah saya punya alasan untuk gabung. Tuh begitu tuh. Selalu kau cari alasan. Kerja kak ini mendadak kita. Iya, dan memang saya kerja Kak, kebetulan kemarin Lebaran. Saya juga kerja. Jadi tetaplah yang namanya kita menyambut teman datang ke rumah. Tapi kalau saya pergi keluar enggak karena lagi kerja gitu. Iya, saya juga. Bukan ya kami ini introvert bukan mau memutuskan tali silaturahmi. Karena kita juga sadari besar sekali pahala di situ. Cuman bagaimana agak susah sih, apalagi kan kayak apa yang mau dibahas begitu. Nah, saya hai saja. Iya, apa kabar? Iya. Di mana sekarang? Di mana kerja? Kapan nikah kayak? Aduh. Bisa pertanyaan lain, Bu. Ya, kalau saya pribadi kayak gini Kak. Anggaplah kita tidak kenal, terus kita tiba-tiba ketemu momen-momen Lebaran. Bingung kok itu, bagaimana openingnya ini, Dik? Bagaimana openingnya? Dan kalaupun kita berhasil ngobrol, mikir lagi, bagaimana nih closingnya supaya saya bisa cabut kabur. Secepatnya. Itu yang kuhindari.
Daripada aduh kikuk-kikuk nanti tuh mending jangan sampai beda. Tuh, tapi saya Kak jujur alhamdulillah di keluarga besarku saya terkenal tidak banyak ngomong. Jadi walaupun memang muncul Kak enggak ngomong-ngomong Kak dimaklumi gitu. Saya juga di ini tahu nih. Jangan mi aja itu. Pasti TV rusak, ada gambar tidak ada suara tuh kayak gitu tuh. Oh iya. Dulu tuh TV kan begitu tuh, TV rusak. Makanya sering dibilang TV rusak gini atau radio tidak ada suara, tidak ada gambar kayak begitu kayak extrovert. Tapi kita kayak ini Kak, untuk silaturahmi dengan jenis yang lain kita bisa kayak begini face to face. Bisa banget. Bisa misalnya kayak ketemu dengan orang toh dengan kelompok kecil kita lebih terbuka iya, lebih enak tuh malah tuh. Kayak saya bahkan biasa kayak misalkan ngobrol ini kadang menargetkan setengah jam saja ngobrol ini. Tapi bisa tuh bisa jadi 1 jam, bahkan bisa jadi bisa seharian tuh. Kadang saya kayak begitu Kak. Nah, balik lagi ke buku Hardi. Kau tadi sudah nulis 6 buku. 6 buku. Tidak mau saya kasih keluar. Kenapa? Iya. Coba tadi kan bilang bawa dulu buku. Saya kadang cari di Gramedia tapi sold out. Keluar frame Kak dulu. Enggak apa-apa, Ji. Iya, kayak di Gramedia saya cari tuh sold out itu. Iya, tapi ada lagi yang baru Kak. Apa lagi judulnya yang baru? Saya perlihatkan ya biar saya ini Kak, alhamdulillah. Ini yang kemarin kita cari di Gramet yang sudah habis. Iya, ini karena memang masanya sudah lewat. Dia begini-begini. Apa? Diary introvert. Memang temanya itu tema tentang introvert. Introvert banget. Iya. Nah, kalau saya kan mungkin tidak pernah baca kayak ini juga hari itu, tapi pernah pakai kepo-kepo dari sosmed di Twitter apakah lihat-lihat ke orang dan ternyata memang yang baca kayak introvert berarti ini buku ini produk market fit media dengan audiensnya. Kenapa kau tulis buku dengan Diary Introvert? Iya, Diary Introvert. Karena sebenarnya ini Kak, sebenarnya kayak bocoran juga sebelum ini terbit. Kan kalau kita menerbitkan buku itu pasti berkomunikasi dengan tim marketingnya penerbit toh. Karena ini berhubungan juga dengan marketing semuanya ini lah. Nah, sempat mau dirubah judulku. Mau dihilangkan introvertnya. Tapi saya Kak bilang, "Kak, saya tidak saya tidak bisa hilangkan introvertnya karena itu yang dijualnya kata-kata itunya toh. Untuk mereka enak diajak kerjasama diskusi dan mendengarkan oh ya jadi setelah terbit muncul ini Kak judulnya dari introvert. Nah yang tadi kita bilang buku ini untuk introvert Kak, sebenarnya ini buku juga untuk yang non introvert yang salah paham tentang introvert. Di sini Kak sebenarnya di sini penjabarannya ternyata introvert itu tidak pemalu, tidak pendiam gitu. Ternyata introvert itu lebih maksimal kerjanya pada saat di sini. Ternyata introvert itu kelemahannya di sini gitu. Karena kan jujur sebelum saya nulis buku ini banyak teman-teman introvert Kak yang kayak justru merasa dirinya, kenapa Kak begini? Mereka justru nggak terima dirinya gitu. Nggak terima kayak dia sebagai introvert. Iya. Nah, kenapa Kak saya susah sekali untuk bicara begitu? Nah padahal kalian bukan susah bicara tapi bidang tak berbeda Ki. Misalnya introvert mau jadi MC agak kurang cocok begitu. Karena verbalnya memang introvert itu agak lemah kayak jujur kayak sekarang ini kayak sekarang lagi ini tuh grogi terbata-bata kan gitu. Dan wajar banget gitu. Wajar banget jadi jadi kalau misalnya introvert itu cocoknya mungkin kerja di balik layar sebagai penulis ataupun desainer atau misalnya yang tidak berhubungan dengan kemampuan verbal begitu karena tapi memang tidak menutup kemungkinan introvert bisa jadi MC, jadi penyiar radio karena kan memang introvert itu sebenarnya bukan di penghalang untuk profesi apapun karena misalnya kayak ada suatu ketika itu dulu kayak waktu awal-awal terbit bukuku pastilah Kak yang namanya kita bakal menghadapi sebuah talk show kayak namanya itu bedah buku begitu. Iya, bedah buku. Launching tuh kayak gitu. Launching bedah buku. Nah, mau tidak mau saya harus tampil di depan umum dong. Dan saya tidak boleh memakai introvertku sebagai alasan. Nah, itu saatnya kita untuk profesionalitas. Harus kita tampil. Karena ini untuk kepentinganku juga, ini untuk kepentingan buku dan kepentingan penerbit. Gitu. Iya, baru Kak juga Instagrammu hari itu. Apa Kak? Tunggu dulu. Instagrammu yang dulu itu tidak pernah kelihatan mukamu. Nggak, apalagi video, apakah foto, tidak ada tuh. Iya, sekarang muncul. Nah, kenapa sekarang muncul? Itu juga. Nah, itu karena saya jujur tip di Instagram, kalau bisa itu saya tidak mau menunjukkan wajah begitu. Karena
saya tuh mau Kak yang dikenal itu tulisanku bukan sayanya. Sebenarnya begitu Kak. Tapi saya dapat masukan dari penerbit bagaimana kalau sosoknya ini muncul gitu loh gitu. Bukan karena narsisnya tiba-tiba muncul fotoku di Instagram gitu. Tiba-tiba ada konten video aku muncul. Ini lebih kepada hasil diskusi nih dari tim marketing penerbit. Nah, saya terbuka aja dengan hal tersebut walaupun memang mungkin tidak sesuai dengan niatku. Tapi kalau saya pikir oh ternyata ini goalsnya baik, saya bakal lakukan. Apa goalsnya? Biar kan untuk biar tidak dikira chat GPT ini. bukan dikira robot gitu. Nah ini kan karya kreatif kayak buku ini erat kaitan dengan hubungan emosional. Iya. Nah pada saat itu hubungan emosional lebih dekat kalau kita tahu ini orangnya seperti apa. Oh ternyata ini orangnya seperti ini, ada di hidungnya gitu. Iya. Seperti itu. Akhirnya saya memunculkan diri, posting foto. Walaupun itu Kak, cara ngambilnya saya selalu kayak kalau sama Kak temanku dia bilang, bisa kayak pilih yang tidak ada orang. Iya, yang sendirian saja. Yang sendirian, lokasi-lokasi yang sepi begitu. Karena, di foto kok itu, di foto sama orang lain. Iya sama teman gitu. Ada tips kok. Apa Kak? Pakai ini. Kalau kamu tidak punya teman, remote buat foto. Kalau saya bikin konten kayak begitu. Timer di. Iya, apa namanya? Pokoknya yang ini biar enggak jalan klik-klik. Iya, itu. 16.000 kalau enggak salah, Kak. Oh iya. Jadi tinggal beli ini sama tripod sudah selesai. Iya. Ini rahasia buat introvert. Jadi sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Nah, terus Ardi. Tadi kan kau nulis buku, terus dari 6 buku itu kan tulisan semua isinya kalau buku tuh. Pertanyaanku, bagaimana kau bisa menulis sebanyak itu? Gimana ya? Kayak sesuai dari sononya kayaknya Kak gitu. Agak susah Kak sebenarnya menjawab pertanyaan yang orang-orang kenapa. Kayak basi ini pertanyaanku ini. Enggak basi dia kayak hampir nih basi. Iya, kenapa bisa? Karena bisa kau tulis sebanyak itu apa ya? Mungkin karena sudah dari sononya sudah hobi. Sama kayak saya tanya ke orang, kenapa kau enggak capek lari gitu. Misalnya orang hobi lari tuh. Karena memang saya suka. Karena memang saya bisa untuk sejauh itu jaraknya. Nah, sama dengan ini. Agak susah Kak sih untuk menjawabnya karena sudah dari sononya. Kalau sekali nulis, keterusan 100 halaman gitu. Kayak kau tanya ke WSK, udah capek gitu naik sepeda? Oh iya. Udah capek gitu naik sepeda tiap hari. Antan, Baruga, kemana Makoda, astagfirullah. Tapi kan itu biasa nih bagi saya tuh kayak gitu juga nulis tuh. Iya. Nah pertanyaanku, yang saya juga tahu, saya kan mungkin tidak sejago kau tuh kalau nulis tuh. Tapi saya suka membaca. Iya. Nah, pertanyaannya, kenapa saya suka membaca? Karena saya suka bikin konten. Kalau saya tidak suka membaca, pasti tidak produktif Pak bikin konten. Betul. Nah, kalau penulis, apakah suka membaca juga? Ataukah metodenya dia nonton atau apa? Ada Kak bilang pepatah gitu. Menulis dan membaca itu seperti dua mata uang yang bertolak belakang. Bertolak belakang tapi tidak bisa terpisah. Jadi itu menulis sama membaca itu sebenarnya hal yang sudah pasti nih. Kalau misalnya orang yang suka nulis otomatis suka baca. Nah, tapi ini bacanya ini terbagi berbagai jenis. Apakah dia membaca lewat buku, membaca lewat website, atau membaca lewat postingan-postingan orang lain. Dan terus membaca juga melalui perilaku orang lain, pengamatan tentang kondisi. Kayak begitu itu termasuk membaca juga. Kalau kau tipe yang mana? Kalau saya lebih ke, saya suka mengamati gitu. Suka mengamati orang, perilakunya, apa yang caranya bersikap, terus riset-riset di media sosial, di internet, sama baca buku gitu. Oh, tapi kalau baca buku lebih kurang porsinya berarti kalau iya, lebih baca. Berarti kalau bukunya orang lain, teman-teman penulis-penulis lain jarang kebaca berarti dong. Buku mau dibaca tuh. Tidak, bukan begitu kayak aku baca juga iya. Kalau buku sendiri kau baca gitu? Pasti lah, otomatis sebelum ditulis itu pasti dibaca. Ini juga yang sering Kak terperhatikan untuk teman-teman yang katanya copywriter, content writer, ini kadang kalau ya saya juga mungkin termasuk, ku sadari bahkan kadang Kak cuek. Apa lagi namanya? Kaidah dalam menulis. Tanda bacanya tidak jelas yang seharusnya di sini koma tapi pakai titik atau sebaliknya dan seterusnya kayak begitu. Nah, itu banyak sekali teman-teman yang katanya copywriter. Iya, meskipun saya juga ku cuekin itu tapi kalau ku baca teman-teman yang bikin konten yang lain tuh ku tahu kalau salah Nah itu yang kadang semestinya disambung dinya dipisah kayak gitu. Iya. Kurang apa nih kayak kurang literasi kita tentang tulis menulis. Apalagi mereka sudah menjalani profesi sebagai writer tuh ada tanggung jawabnya di situ. Iya, saya keresahanku itu. Lihat ke teman-teman di
dunia digital marketing. Kan digital marketing itu sangat dekat dengan tulisan Iya. dan konten-konten yang lain tuh. Karena kan apa informasi yang didapat dari media sosial kalau udah dikemas dalam bentuk tulisan atau video gitu. Nah, kita di digital marketer salah satu senjata terbesar tak itu ya tulisan. Sama kayak begini bikin video. Nah, pertanyaanku lagi Hardi. Kita bertanya nih. Banyak sekali pertanyaan. Nah, kau kan juga selain jadi kerja remote di mana sekarang Hardi? Di Sekarang alhamdulillah lagi kerja di media online di ibu kota. ibu kota Jakarta. Iya, Jakarta. Tapi kerja remote jadi saya bisa di Makassar terus dia kantornya di sana. Nggak ada absen. Absen tidak ada tapi Gimana caranya mungkin absen? kerjaan yang dikerjakan tiap hari itu sudah termasuk absen Mika. Oh, tidak harus dikirim jempolmu ke sana baru. Enggak Kak. Oh, langsung. Yang penting kerjaan yang dilakukan hari itu kayaknya sudah termasuk absen Mi. Oh, kerja Jitawa ini. Betul. Nah, kalau dalam satu hari berapa jam porsi mau bekerja untuk perusahaan yang sekarang? Yang sekarang kalau yang sekarang Kak jujur itu walaupun memang remote dia ada jam kerjanya. Misalnya kayak mereka kan pakai jam Jakarta jadi agak cepat Kak dia mulai karena di media online. Kan berita harus naik pagi-pagi Kak. Dia pakai jam 6 pagi. Jam 6 pagi berarti di sini tuh jam 7. Untungnya kita agak mundur nih jamnya tuh jadi agak lebih lama 1 jam. Jadi dari jam 6 sampai jam 2 siang. Nah, selama itu harus Kak memang mengerjakan pekerjaan, tapi kan dalam kondisi remote kalau memang bagus di manajemen kerja kita bisa fokus dengan hal lain selain kerjaan yang itu gitu. Tapi tetap tanggung jawab utamanya sama pekerjaan utamanya gitu. Berarti yang diharapkan sama perusahaan tempatmu bekerja ini hasilnya. Bukan Karena banyak juga teman kerjaku yang banyak set jobnya selain kerjaan yang tidak dilarang jadi mengerjakan yang penting pekerjaan memang lain. pekerjaan beres. Oke. Kenapa UKM tidak mau seperti itu? Padahal lebih menyenangkan dan lebih optimal tuh maksudnya. Memerdekakan orang juga. Oh, iya. Kita juga akan mengerjakan job desk tak seoptimal mungkin. Betul. Karena memang apa yang dikerjakan ini sesuatu hal yang kita betul-betul suka itu. Karena enak sekali tuh mengerjakan sesuatu kalau kita memang suka dari awal daripada kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai tapi kerjakan ini kayak malas ke saya deh. Jadi kurang maksimal juga performanya. Tidak profesional mungkin ya tapi ya seperti itu Mi. Harusnya teman-teman UKM bisa seperti itu dan akan kalau menurutku seandainya teman-teman UKM sadar sisi positifnya kerja remote itu insya Allah itu lebih menguntungkan untuk bisnisnya. Pertanyaan lagi boleh? Iya. Tanya Ki. Minum dulu. Iya. Ini nyata. Enak tah? Apa yang kurang dari sini? Apa ya? Kurang banyak. Saya kan suka minum Kak, si paling gampang haus. Oh iya, cewek-cewek enggak suka cowok-cowok yang suka minum. Oh iya. Kecuali minum nyata. Nah, ini pertanyaan apa? Kalau selain di perusahaan media tadi kan yang kau kerjakan ya untuk dia di perusahaan media. Kalau di pekerjaanmu yang lain sebagai bisa dibilang freelance sih? Freelance Untuk brand-brand lain kayak brand lokal. Iya. Nah, seperti itu. Ini kan brand lokal misalkan kau berapa kapasitasmu untuk mengerjakan brand lokal seorang diri berapa banyak yang bisa kau kerjakan? Enggak bisa sebut Kak ini. Apa aja saya? Maksudnya jumlahnya? Jumlahnya saya. Ya nanti. Kan kau jago, kau tuh mungkin 10 brand. Oh gitu ya. Iya. Kalau yang pekerjaan sekarang atau secara umum? Yang secara umum sih karena begini, Hardi. Di perusahaan kan ada namanya beban kerja tuh. Iya. Kalau kita bekerja dari 9 to 5 itu beban kerja penting sekali diukur berapa kapasitas. Nah, kalau kerja remote ya mungkin agak terlalu penting tapi tidak seperti 9 to 5 tuh. Iya. Tapi tetap ada limit juga tuh. Nah, berapa brand yang bisa kau kerjakan selama 1 bulan seorang diri? Kalau seorang diri itu mungkin 7 sampai 10. 7 sampai 10 brand. Masa? Iya. Banyak itu lah. Banyak. Iya kah? Iya. 7 sampai 10. Asal tidak ada job desk yang melanggar Nah, dari itu. Kadang teman-teman Yang seperti ini kayak, belok. masa ini baru begini? Mi mengeluh Mi. Iya, kalau Nah, bisa saya itu. fokus di posisi itu, saya bisa 7 sampai 10 brand. Kenapa bisa banyak seperti itu teman-teman? Karena ya fokus tadi job desk-nya jelas dan lain-lain. Tidak disuruh pergi ke percetakan. Iya, nggak kayak disuruh gitu. bayar listrik. Dan disuruh stok opne. Sama ini lagi. Di beberapa brand ini yang kau kerjakan,
itu kan mungkin bisa jadi beberapa industri yang berbeda juga, atau misalkan ada brand F&B, ada brand fashion dan lain-lain. Macam-macam, Kak. Nah, bagaimana cara mau bisa menulis untuk mereka, sementara kau tidak pernah geluti industrinya, kayak misalkan F&B, kau kan tidak pernah bisnis itu, tah? Betul. Iya, Kak. Saya sama kayak kemarin saya pegang klinik klinik kecantikan, apalagi kan jadi ya kau kan cowok, kenapa kerja? Iya, apalagi itu kan dunia kewanitaan banget, Kak, toh. Nah itu salah satu model yang harus dimiliki content writer sih, harus punya kemampuan riset yang baik. Ya misalnya harus juga punya kayak kemampuan untuk bisa dalami produk itu. Dari kan apalagi sekarang kemajuan teknologi banyak nih, bisa didapatkan dari internet, bisa dari buku, ataupun langsung kita ngobrol di orang punya brand itu. Apalagi sekarang ada AI yang terus berkembang. Jadi kayak kembali ke kita sebenarnya. Jadi walaupun memang kemarin ada brand yang tidak sesuai dengan keseharianku, alhamdulillah bisa dikerjakan gitu. Kayak misalkan ada kayak apa di brand-brand yang produknya kayak tidak nyambung, pernah kau tolak ya? Kayak nggak bisa kerjakan ini karena nggak paham ke industri ini. Pernah? Kalau tolak karena jenis industrinya enggak jika. Enggak. Tapi kalau kayak tidak masalah waktu pernah. Tapi kalau kayak nafas brandnya enggak aja. Iya, sama juga dengan kita orang marketing. Kadang seperti ini teman-teman pengusaha. Mereka mau carinya orang marketing untuk perusahaan properti, orang marketing untuk perusahaan F&B dan seterusnya kayak begitu. Padahal sebenarnya marketing itu bukan tentang produknya. Marketing itu ya namanya juga marketing. Iya, marketing ini, orang marketing ini belajar tentang marketnya, bukan produknya. Makanya dibilang marketing karena dipelajari orang-orang yang membutuhkan produknya itu konsumennya, bukan produknya. Betul. Jadi kayak itu tadi pertanyaannya, kenapa kau kerjakan ini, kan kau skincare misalnya, kan kau enggak pakai skincare itu tuh. Karena yang kita pelajari. Atau kenapa klinik kecantikan padahal kau enggak pernah perawatan. Iya. Terus. Iya. Tapi kan kita pelajari kata riset tentang produknya seperti apa fungsinya. Oh ternyata ini di fungsinya. Terus kita juga dapat informasi dari misalnya dari dokternya langsung ataupun dari internet begitu. Oh iya, waktu kita interview ngobrol-ngobrol sama dokter, jadi kita tahu dari situ. Iya. Bahaya karena kerjakan misalkan kita menulis sesuatu yang kesehatan, Kak. Iya, kesehatan enggak bisa banget. Mungkin kalau nanti ada regulasi dari pemerintah, mungkin copywriter akan dilarang menulis untuk brand-brand skincare kalau mereka tidak ada pengalaman di situ. Tapi akhirnya alhamdulillah belum ada tuh. Karena memang bukan sih enggak penting. Ya. Betul. Pentingnya kita sebagai kreator harus rajin belajar berarti. Riset gitu, Kak, riset. Karena saya mikir iya sama teman-teman UKM yang asal-asal hire tim gitu. Nah, ini mau deh jadi digital marketer, ini mau deh jadi copywriter. Padahal mereka diangkat karena bukan karena kompetensinya, tapi karena lama tahu ini mau deh jadi kayak gitu, kayak asal-asalan tim. Ada begitu, Kak? Banyak sekali. Dilupakan itu karena kesalahan yang sangat-sangat klasik. Ini mungkin teman-teman UKM lebih butuh kini Hardi. Sebagai penulis yang berpengalaman. Apa saranmu? Jago ya Anda menggol. Ya. Amin tuh kayak gitu. Apa saranmu untuk teman-teman UKM? Apakah yang harus mereka hire duluan? Apakah harus ke content writer atau copywriter dulu atau langsung dua-duanya? UKM yang budgetnya masih terbatas. Antara itu dua, Kak, content writer atau copywriter. Kalau saya content writer kayaknya, Kak, lebih kalau dibilang mana duluan ya. Content writer karena itu content writer kita lebih awareness-nya dulu yang betul-betul diasah. Saya juga setuju sekali dengan itu. Tapi ini semua kita sama-sama belajar dari sini tuh. Bisa saja kita juga salah tuh. Sebagian teman-teman UKM, apalagi yang baru mulai kan mereka sebagian goals-nya bisa dapat uang dulu secepatnya dari situ. Langsung menjual. Berarti mungkin kalau ngobrol dengar dari awal ini yang mereka simpulkan mereka butuh copywriter dulu tuh biar dapat penjualan yang cepat. Tapi saya juga butuhnya kalau ditanya akan jawab, Kak, lebih butuh content writer. Karena tidak menutup kemungkinan tulisannya content writer ini bisa juga menghasilkan penjualan seperti itu. Nah, kalau dan selain penjualan bonus
bisa juga brandnya dikenal, apa yang mereka jual, seperti apa value-nya dan lain-lain. Jadi saya juga sarankan untuk sebagian teman-teman UKM sebaiknya hire content writer. Dulu. Tapi bagaimana teman-teman UKM bisa kenali orang ini copywriter atau content writer? Dari pada saat interview kata? Dari interview. Tapi kan mereka awam, bagaimana mereka bisa tahu apa bedanya? Itu bagusnya Kak, kayak dari sebelum hire orang, si ownernya ini harus juga ada pemahaman itunya. Sedikit. Oh ternyata ini bedanya ini. Ternyata content writer itu job desk-nya ini. Jadi dia cari sesuai dengan kriteria itu. Ya misalkan teman-teman UKM itu kan di awal biasanya urusan hire tim itu kan urusannya teman-teman HRD dan misalnya kayak begitu. HRD, Kak. Nah, tapi kalau mereka yang belum sanggup untuk bangun tim HRD kan mungkin mereka sendiri yang langsung interview ini orang. Adakah pertanyaan-pertanyaan supaya mereka bisa membedakan orang ini content writer atau copywriter? Jadi kalau pertanyaan itu harus memang langsung kasihkan ke mereka kasus, kayak contoh gitu. Contoh? Misalnya, oh ini brandku ini menjual baju misalnya. Menjual baju, kira-kira apa strategi pemasaran dalam segi content writermu yang mau kau lakukan gitu. Nah dari situ bisa ditahu jawabannya. Oh ternyata jawabannya ini dia lebih mengarahkan untuk mengenal produk dulu sebelum ada eksekusi penjualan. Itu kan sudah ditahu, oh ini orang cocok jadi content writer gitu. Atau misalnya memang dia menjawab hal-hal yang ala kadarnya, itu kan bisa dinilai, oh ini sepertinya masih belum terlalu bisa untuk dijadikan content writer gitu. Terus kalau mereka anggaplah dapat ini tuh content writer, siap, dapat ini content writer, balik lagi ke kerja remote. Sebagian teman-teman UKM maunya ini content writernya kerja di kantor dari 8 jam sampai dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 9 sampai jam 5. Nah itu bagaimana kira-kira saranmu untuk teman-teman UKM? Tetap membiarkan mereka kasih kerja itu di kantor dari jam 9 to 5 kayak begitu? Ataukah sebaiknya langsung kerja? Ini ke UMKM baru mulai atau semuanya? UMKM baru mulai? Baru mulai. Kalau saya nggak apa-apa sih dulu untuk awal-awal disesuaikan. Yang namanya kan kita butuh penyesuaian kerjaan. Misalnya kayak masuk dulu tiap hari, ternyata pada saat dilihat, oh ternyata si content writer ini bisa melakukan pekerjaan lebih baik tanpa harus masuk kerja. Kan dari masuk kerja itu bisa evaluasi. Oh ternyata ini kinerjanya seperti ini. Rasa diterapkan remote, oh ternyata memang paling tidak sama lah performanya pada saat masuk kantor. Yang lebih bagus lagi kalau performanya lebih tinggi daripada masuk reguler gitu Kak. Itu yang teman-teman sebagian mungkin belum tahu apanya yang mau diukur bagus atau tidaknya ini. Nah, kalau kita kan kemarin sama-sama tuh di agensi tuh, yang diukur itu kita kan bukan terserah nih teman-teman ini mau kerja dari mana saja, kita nggak mau pusing. Yang diukur kalau kita mungkin lebih detail gitu, kayak impresi, reach apa dan lain-lain seterusnya gitu, lebih detail. Nah, kalau teman-teman UKM apalagi business owner, mereka kan masa mau mikir sampai sedetail itu. Betul. Paling tidak apanya yang diukur bagus supaya mereka bisa tahu ini efektif content writer ini bekerja remote atau sebaiknya dia di kantor saja. Kalau saya Kak Toh lebih dilihat dari kira-kira ini orang-orang berbekas atau tidak dari produk yang kita brand yang kita sajikan. Karena kan content writer itu tujuannya untuk memberikan awareness atau hubungan emosional kepada calon konsumen gitu. Kira-kira konsumen ini ingat enggak ya tentang produk kita atau paling tidak tahu salah satu varian dari produk kita gitu. Nah, itu bisa ditahu dari bisa langsung wawancara dengan konsumennya. Terus kan sekarang kayak gampang nih Kak untuk mengetahui apa yang konsumen pikirkan bisa melalui Insta Story gitu. Ada polling misalnya produk apa yang kau suka di produk kami, terus ada yang pilihan bisa disebutkan ini kan lebih mudah. Bisa diukur dari situ. Bisa dari situ juga. Dan itu gratis tuh. Itu gratis. Dan kalau mau yang berbayar banyak juga tools yang lebih sangat membantu. Kalau kita lebih tahu apa-apa toolsnya. Iya nanti kita bahas lagi tuh di ini. Terus apa saranmu untuk, kalau itu kan saran tadi untuk teman-teman UKM-nya tuh. Nah terus untuk teman-teman yang juga mungkin mau bekerja secara remote. Kayak kau entah itu jadi content writer atau jadi desain grafis atau yang lain. Apa yang harus kalau kayak disiapkan dari awal, kalau kayak kita kan tadi
kau modal nekat, saya lebih nekat lagi tuh. Yang kau sesali sekarang. Supaya teman-teman yang mau terjun ke situ juga tidak langsung Ji. Karena saya baca-baca ini story-nya Om Ahmad ini besok saya resign. Nah, itu yang saya khawatirkan juga. Kalau masukan kayak bekal gitu kayak. Bekal apa yang harus disiapkan? Kalau saya itu apa ya? Skill sih Kak. Ya, skill. Karena kan untuk bekerja remote itu artinya kita bekerja mandiri. Bekerja mandiri yang hal yang bisa kita jadi pegangan pada saat kerja mandiri adalah skill. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bakal tawarkan ke orang yang mau pakai jasa kita. Misalnya, saya punya keterampilan untuk menulis, atau saya punya keterampilan untuk membuat desain, atau saya punya keterampilan untuk membangun sebuah strategi bisnis atau strategi dalam sosial media kayak begitu. Atau nah itu salah satu hal yang mesti harus dimiliki dulu untuk orang-orang yang mau bekerja remote atau bekerja lepas begitu kan. Karena kalau misalnya pekerjaan yang sekarang tiba-tiba mau berlanjut ke pekerjaan Remote? Agak susah kalau tidak ada keterampilannya gitu. Agak susah untuk mendapatkan apalagi kayak dia modal nekat nanti sudah resign ternyata tidak dapat sama sekali kan pasti menyusahkan tambah juga. kacau lagi hidup. Tambah kacau hidupnya yang disalahkan kita. Iya, kayak gitu. Karena lebih bagus kan kerja remote. Iya. Nah, ini supaya kita tidak salah paham tentang ya mungkin juga caraku mengedukasi itu kurang benar. Agak beda lah seperti itu. Saya juga lagi berusaha lebih lembut supaya teman-teman bisa meresapi dengan lebih baik lagi. Maksudku saya bukan ngajak teman-teman ayo resign. Tiba-tiba resign, tempatmu tidak bagus. Yang saya maksud, kalau saya kalau simak mungkin konten-kontenku yang kemarin-kemarin, maksudku itu saya mau ajak teman-teman resign kalau dia memang sudah bisa resign. Dengan syarat, misalkan contoh, dia bekerja di satu perusahaan, tapi perusahaan itu toksik gitu. Tidak memberikan dia kesempatan untuk belajar biar bisa bertumbuh dan lain-lain. Pokoknya kau di sini kerja saja terus seperti itu. Itu kan sebenarnya toksik meskipun mungkin digaji seharusnya resign dari situ. Tapi jangan tuh langsung besok resign. Karena bisa jadi teman-teman masih ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih wajib untuk harus dipenuhi misalkan harus bantu orang tua, bantu biaya sekolah adik-adik dan misalnya kayak begitu. Nah, ini dulu yang harus diamankan dulu. Bahkan kemarin di kelasku yang 30 Days Challenge itu, saya tidak ajar teman-teman untuk resign tiba-tiba, terus iming-imingi kaya atau 100 juta pertama atau 1 miliar pertama, kayak gitu. Tidak, Ji. Di situ saya mengedukasi lebih detail mungkin daripada di kontenku di Instagram. Bagaimana teman-teman mau bekerja remote tanpa harus resign, atau mungkin nanti resignnya, dan apa yang harus disiapkan sebelumnya, dan seperti apa caranya. Dan yang dikejar itu bukan 100 juta pertama, 1 miliar pertama, bukan. Karena saya juga mendapatkan itu sangat-sangat susah. Ini yang saya ajak teman-teman, yang dikejar di awal itu angka cukupnya dulu. Kayak misalkan, saat ini kebutuhanku 10 juta untuk biaya ini. Yang dikejar 10 jutanya dulu. Kenapa? Karena kalau kita sudah bisa dapat 10 jutanya untuk beberapa waktu yang cukup lama dan aman, menurut Atta, nah, kalau kita sudah merasa cukup di situ, bisa explore yang lebih luas lagi mau kerjakan ini. Nah, kesalahannya sebagian teman-teman, kayak saya kemarin, resign modal emosi, sudah resign pokoknya, bakar kapal. Ya, motivator juga banyak sekali begitu bakar kapalmu, tinggalkan bosmu apakah dan lain-lain seperti. Akhirnya setelah mereka resign, tambah hancur hidupnya. Jadi itu yang mesti ditekankan kita ini untuk memutuskan sesuatu harus ada perhitungan sebelumnya, ada perencanaan sebelumnya. Jangan kayak saya tidak nyaman dengan perusahaan ini, saya resign deh. Tapi tidak ada kayak perencanaan. Salah satunya itu perencanaan itu kayak kita bangun skill sebelum resign gitu. Apa yang mau kita lakukan atau fokusi setelah itu. Skill nulis begitu. Apakah semua orang yang mau resign harus belajar nulis? Saat ini di zaman seperti sekarang ini. Iya Kak, karena kan semua orang itu, semua aktivitas pasti ada tulisannya Kak. Walaupun memang kayak video ini, kayak konten video ataupun promosi video itu kan dari skrip. Iya, dari skrip. Itu kan yang mengerjakan juga script writer. Iya, beda lagi posisinya. Iya. Jadi itu yang harus dipelajari. Kalau saya juga mikir Kak memang harus sih. Kenapa tuh? Karena sebagian
banyak sekali bahkan tuh teman-teman yang resign dari corporate atau dari manapun itu dan memutuskan untuk berwirausaha, entah itu mungkin dagang gitu kayak misalkan jualan apalah. Tapi setelah mereka resign, apalagi membawa istilah-istilah hijrah itu kayak gitu. Justru setelah mereka resign dan hijrah katanya, tambah kacau hidupnya di situ. Masa? Dan orang-orang misalkan itu hijrahnya. Padahal yang salah sebenarnya pribadinya tuh. Mereka meninggalkan sesuatu yang haram, tapi terjatuh ke yang haram Mungkin lagi. kayak putuskan sesuatu harus juga pakai otak toh. Iya, pakai iya. perencanaan, bukan pakai nekat gitu. Bukan pakai Semuanya emosi pakai di saja. sini. Iya betul. Kayak itu nih teman-teman yang hijrah sebagian dan berdagang. Bikin nih akun Instagram jualan apakah herbal atau pakaian-pakaian muslim atau apa. Itu nah yang keluar saya banyak. Kayak ini posting nih di Instagram, di Facebook, di Twitter, di mana kah? Posting tuh selama 1 tahun, 2 tahun. Sosial medianya jualan terus. Jualan orang bosan nanti. Orang bosan tuh karena Iya, Kak. kekurangan ilmu tentang tulisan tuh. Betul. Nah itu makanya juga ya setuju kayak itu kalau mereka harus belajar menulis minimal membaca dulu tuh. Karena kalau teman-teman tidak bisa membaca, maksudnya tidak suka membaca, apalagi di bidang yang baru, yang teman-teman mau masukin di situ, mana mungkin mereka bisa menulis tuh, kayak gitu. Terus adakah saran-saran yang lain lagi untuk teman-teman yang mau terjun jadi freelance atau bekerja remote secara mandiri, atau teman-teman UKM yang butuh edukasi dari teman-teman kreatif seperti Bapak Ardi? Kalau saya bukan kasih sih, lebih kayak sharing pengalaman kata kayak apa ya, keresahan lah. Selain tadi yang bukan harus sih, kayak sebaiknya ada memang keterampilan yang ditekuni sebelumnya, harus juga kayak terbuka dengan segala kesempatan begitu. Misalnya ada pelatihan ini ikut ada misalnya sharing walaupun kayak bertemu begini itu kan termasuk juga kayak dapat insight baru, dapat ilmu baru, jadi kayak lebih meluangkan diri untuk segala kemungkinan atau segala kesempatan kata misalnya dari teman atau dari mitra kerja yang sebelumnya. Pokoknya lebih kayak bingung Kak sebenarnya. lebih kayak itu ambil ilmunya dan itu sih yang paling penting Kak, merencanakan diri. Nah kalau misalnya memang lebih memutuskan untuk jadi freelance atau pekerja remote itu bukan Kak bilang diriku sudah matang kan, tapi lebih baik matangkan dulu fondasi diri tak bisa yang namanya mengatur ritme kerja tak seperti apa. Oh ternyata jam segini saya sudah bangun lakukan kayak ini. Habis itu saya lakukan kan kerja A. Habis itu istirahat beberapa menit. Habis itu kerjakan B. Itu kan semua perencanaan diri dan itu dari dalam munculnya, bukan dari tiba-tiba muncul begitu saja. Nah bagusnya latih dulu itu tak untuk memutuskan jadi pekerja remote atau freelance. Bahkan di agama tak juga ajar seperti itu. Saya mungkin bukan ustaz, tapi pernah dengar dari kalau kita sudah selesai dari pekerjaan yang satu atau pekerjaan A, jangan tinggal santai-santai, gaski lagi kerjaan yang selanjutnya kayak begitu. Biar ada improvement terus lah. Betul, karena kan waktu tuh kayak 24 jam di satu hari. Iya, sangat terbatas. Sangat terbatas. Tapi walaupun memang kita kerjakan hal lain, saya Kak itu tidak pernah melewatkan waktu untuk istirahat gitu. Istirahat. Karena itu kan otak juga butuh istirahat atau karena kalau misalnya istirahat tak maksimal, kita bisa melakukan hal lebih banyak lah dan lebih maksimal begitu. Jadi itu manajemen waktu, manajemen diri. Karena saya juga beberapa kali lihat orang yang kayak itu dia menerapkan kerjaan remote, berantakan ke justru berantakan ke pekerjaannya, berantakan ke kehidupan pribadinya. Gitu. Pertama dia tidak bisa memberikan prioritas pekerjaan yang manduan kerja, berantakan juga pertemanannya gitu. Jadi kayak tidak balance pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kalau saya alhamdulillah ini kayak sambil belajar juga sekarang kayak bisa maka tempatkan hari ini kerja ini, besok mau ketemu ini deh, saya luangkan waktu sekian jam, habis itu kerjaan, habis ketemu ini saya kerjakan lagi ini kayak gitu. Ya itu sebenarnya modal yang paling penting sebelum kita menjadi pekerja mandiri. Jadi boleh langsung sosok kerja remote, sosok self employee kayak gitu. Fondasi diri harus. Padahal hancur juga. Iya betul. Karena banyak temanku yang seperti itu lah. Kayak misalkan kan kita ini tidak banyak teman toh karena kita introvert. Bukan banyak teman, kenalan banyak tapi kalau kayak teman yang
Mau kayak betul intens kayaknya sedikit begitu. iya kayak itu. Cuman rata-rata yang intens pun mereka juga sama dengan kita, maksudnya pekerja remote atau apa lah tuh. Tapi ketika mereka mau diajak kayak misalkan, ayo deh ngopi Ki, deh di mana lah seperti Wijang kok dulu ada ku kerja seperti ini. Iya, itu kan tidak bisa ngebagi anunya, Nggak kan, bisa manajemen toh. dirinya. Sibuk tapi tidak produktif Betul, gitu. betul. Kacau kayak seperti itu. Iya, kayak bilang sibuk terus tapi apa yang kau lakukan? Iya. Apa yang kau kerjakan? Tidak kelihatan gitu. Hasilnya juga tidak kelihatan. Iya, itu yang saya bingung kalau misalnya ada orang yang bilang sibuk terus tapi tidak ada hasilnya. Justru malah kita yang kerja kelihatan, saya lihat di Instagram di story-nya Iya, ini. di kafe ini. Ada ku juga di situ, ada ku juga di situ. Nggak kerja ya aku kah? Tapi jelas yang kita kerjakan hari ini apa gitu. Iya, padahal kan kerja kita. Iya. Nah, mungkin di sini pentingnya kita belajar juga prinsip Pareto. Iya. 80-20. Jadi saya juga setelah baca itu lama muka dengar dari orang-orang itu prinsip Pareto tuh. Cuman ku cuekin kayak apa kan? Yang penting kan kerja Ki. Tapi setelah mendalami Pareto, ternyata tuh Pareto dibutuhkan bukan cuma di time management atau di apapun, bahkan di produk dan lain-lain itu dibutuhkan sekali. Kehidupan sehari-hari juga. Iya, karena apa? Ternyata 80% hasil yang kita dapatkan itu sumbernya dari 20% di usaha. Nah, contoh misalkan di produk. Coba teman-teman perhatikan produknya yang paling banyak terjual itu pasti anggaplah dari 80% produk yang terjual itu dari dari sekian banyak menu misalnya, itu dari menu-menu yang sedikit gitu. Makanya kenapa kita kadang lihat warung-warung yang jual banyak sekali menu-menunya yang dia jual. Ada mie nasi goreng, ada mie ini semua dia jual tuh. Tapi ujungnya kita pesan apa? Nasi goreng Nasi tuh. goreng iya. Padahal ada yang Ada lain, ayam apakah ada dan lain-lain bakso seperti itu. bakar, Beda lagi kalau teman-teman mungkin yang variannya kopi terus ada kopi-kopi apa yang bahan bakunya itu Jita. Itu masih wajar Jita. Tapi kalau misalkan jual mie nasi goreng, jual mie gado-gado, jual mie ini servis AC mie, kerja kipas angin mie, kerja ini mie, akhirnya tidak bisa ki expert di satu saja. Kayak kita juga mungkin di awal-awal belajar ki resign, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau bikin apa, tapi setelah tahu nih, oh saya harus berusaha ini. Akhirnya belajar ki. Kalau saya mungkin belajar desain grafis. Setelah belajar desain grafis, lihat Pinterest, terracuni lagi, belajar ngedit video deh, belajar ini deh, belajar ini, semua mau dipelajari. Akhirnya mungkin bisa tuh, tapi tidak ada kak yang akhirnya expert kak di satu saja waktu itu. Nggak expert kak mendesain bisa tapi nggak expert, nggak jago-jago banget gitu. Ngedit video bisa tapi ya lihat nih video tuh ala kadarnya tuh. Nah sampai akhirnya ada teman yang nasihati, coba kok fokus di satu saja. Waktu itu saya pikir nih kayaknya fokus kok di satu apa di meskipun bangkrut bisnisku semuanya bangga. Tapi yang aku tarik dari situ, ternyata saya fokus di satu. Semua yang saya jalankan ini saya jalankan dengan digital marketing. Makanya saya tobat nih sekarang. Pasnya sama Kak di marketing. Maka fokus di digital marketing saja. Seperti itu. Kalau kau sekarang fokusnya di Menulis Kak. menulis. Itu pun nulisnya ada banyak cabang, bisa nulis konten, nulis buku, apa saja Kak. Jadi yang penting itu kayak nulis tok gitu. Nulis tok. Nulis. Udah Karena- capek kut. Bertanya. Kan istirahat kita ada jam istirahatnya juga. Terus? Karena dibilang bosan pastilah ada titik jenuh yang namanya kita menulis. Pasti lah. Selain bukumu, adakah kau juga tuliskan buku untuk orang lain? Ya, ada itu istilahnya ghostwriter. Ghostwriter. Setan yang menulis kayak gitu. Saya setan. Iya. Iya, Terus itu- kayak gimana itu Itu kan ghostwriter? salah satu cabang menulis juga ghostwriter. Itu ghostwriter adalah penulis yang menuliskan buku untuk orang lain. Nah, kalau bukunya sudah jadi, namanya itu orang yang pakai jasa yang muncul. Oh, jadi maksudnya curang kira dong. Bukan ya, wajar curang dia. sih, kayak memang ada orang yang memang butuh jasa itu. Misalnya Kayak- dia tidak memiliki basic menulis sama sekali, ataupun mungkin dia punya basic tapi dia tidak punya waktu untuk menulis. Tapi mau punya Mau buku. punya buku. Nah, mungkin dia juga mau punya buku dengan tujuan untuk mengedukasi orang-orang yang lebih lama lagi. Kan kalau buku bisa dibawa pulang, toh. Dia mau seperti itu, ilmunya tetap ada sama orang lain. Misalnya dia dibawa kemana-mana begitu hasil karyanya. Nah itu biasa orang pakai jasa ghostwriter. Ghostwriter. Kayak misalkan saya nih, saya anggaplah expert kak di digital marketing, tapi mau kak mengedukasi teman-teman UKM. Betul. Kalau saya bikin konten seperti ini, kan capek kak juga pasti toh lama-lama toh. Iya. Kayak bikin konten nulis juga. Mau kak punya buku, misalnya mau kak punya buku, tapi saya anggaplah saya tidak bisa menulis, apalagi menulis buku tuh.
Terus saya pakai jasamu. Nanti anggaplah ini bukuku. Berarti namaku nanti yang Iya, ada di sini. nama tak semuanya. Pokoknya saya cuma di belakang layar. Namamu tidak ada biar Tidak ada sepotong. sama sekali. Itu kan Biar kayak di apa? Kayak di kreditnya tidak ada. tidak ada. Tidak ada. Sedikit pun. Iya, pokoknya ini buku punya tak nih. Punya Kak Ahmad. Kalau misalkan Saya cuma terima anunya. Udah. uang di kota mah. Oh, kau memang money oriented nih. Yang profesinya ada yang seperti itu. Tapi kalau misalkan begini, apakah memang semuanya harus apa kan namanya disembunyikan? Tidak boleh dipublis kayak misalkan anggaplah misalnya ini bukuku ini digital marketing untuk UMKM misalnya. Tapi yang tulis Iya. Hardi. Nanti misalkan ada orang yang tanya kok misalkan Hardi, kau tahu itu siapa yang tulis bukunya Om Ahmad? Nggak bisa kau bocorkan itu. Tidak bisa, itu etika kerja. Oh, ada Kode etik ya. kode etiknya begitu. Iya. Pokoknya itu rahasia saya sama klien. Ibarat kamu tanya siapa yang sudah kau tuliskan buku, nggak bisa deh. Mungkin yang saya bilang bidangnya saja, bidang profesinya kayak Oh, bisa misalkan. bisa aja kayak misalnya Pengusaha, pengusaha atau apa ya kemarin itu motivator. Kalau kau bocorkan dituntut gitu. Dituntut bukan dituntut saja kayak Kurang ajar. sudah melanggar tuh perjanjian. Masih banyak-banyak ini yang kau tuliskan buku. Kalau dibilang banyak, nggak terlalu juga tapi ada lah. Terus ini misalkan tadi saya mau nulis tentang digital marketing. Bagaimana apa namanya? SOP-nya bagaimana prosesnya? Kan materinya misalkan kau enggak tahu digital marketing. Iya. Itu harus sering ketemu. Harus ketemu dengan narasumbernya dengan orang yang mau dituliskan. Atau kemarin sempat dapat dia luar kota. Jadi kayak lebih sering kan telepon sama dia, teleponan wawancara untuk mengumpulkan materi-materi. Kan sekarang gampang nih Kak, walaupun memang kita jarak jauh. Misalnya lagi sementara nulis kayak ada yang lobang ini anunya, topiknya. Saya hubungi nih anunya, bilang ini Kak ini ada yang agak kurang topiknya ini kira-kira bagian apa ya? Nah dijelaskan, pokoknya enak aja lah. Karena enak nih sekarang komunikasi. Berapa lama itu prosesnya biasanya? Tergantung kliennya kamu berapa lama. Butuhnya berapa lama. Kan biasa ada klien yang mereka merencanakan untuk launching bulan ini, toh. Nah ini bisa jadi mau Kak rencana promosikan sesuai dengan ulang tahunku atau mau Kak promosikan sesuai dengan event anuku. Jadi oh iya tergantung anunya. Satu bulan bisa? Bisa satu bulan paling cepat Kak. Tulisnya atau terbitnya? Tulisnya toh. Karena kan ada, saya kan tulis juga saya. Beda. Kalau menerbit kan biasa itu urusan anunya kliennya Karena kan, tapi bisa juga sebenarnya melalui saya, tapi ada tambahan. Oh ada, itu money oriented. Tidak, itu kan namanya penambahan layanan. Iya. Tambah fasilitas. Iya siap. Don iya. Mau Kak, misalkan saya hari mau Kak tulis buku tentang digital marketing untuk UMKM, mulai dari tulisan sampai terbit ini. Ya. Hardi semua yang ngurus bisa begitu? Bisa Kak. Nanti sebentar kita ngobrol. Tapi ini Kak mungkin juga edukasi untuk teman-teman. Itu penerbit terbagi dua karena jenisnya. Ada namanya penerbit mayor sama penerbit indie. Nah ini yang kalau buku-bukuku semua ini yang di Gramedia yang dijual di seluruh Indonesia, penerbit mayor namanya. Ini? Penerbit mayor. Nah kalau misalnya yang kayak saya ada pakai jasaku, terus saya bantu terbitkan itu di penerbit indie. Itu penerbit indie. Pada saat bukunya jadi dan jadi buku, saya langsung serahkan ke penulisnya. Terserah dia mau jual di seminar kah, jual di di sosial medianya atau di manapun selain toko buku. Kan istilahnya kayak penerbit mandiri begitu. Tidak dijual di toko buku dia. Karena untuk masuk di sini memang dia harus masuk lagi perusahaan media namanya itu. Kalau kayak misalkan di Gramedia dijual itu mungkin ada bagi hasil pasti Iya. Kalau di penerbit indie semuanya penulisnya yang dapat kalau hasil penjualannya. Hasil penjualan Itu sebenarnya ada plus minusnya masing-masing. Berarti kita misalkan penerbit ini kita bayar jasanya kayak gitu sudah selesai, kayak beli putus. Kalau yang penerbit indie, iya. Oh iya, kalau misalnya penerbit mayor itu kita sama sekali tidak keluar. Saya sebagai penulis atau saya sama sekali tidak keluar biaya. Tapi pada saat buku diterima, ada yang namanya pembagian untuk saya, untuk penerbit dan toko buku. Ada tiga macam gitu pembagiannya. Nah kalau penerbit indie, yang penerbit mandiri, yang misalnya ada yang pakai jasaku untuk ghostwriter sampai diterbitkan di penerbit indie, pada saat penulis itu sudah terima bukunya,
itu hasil penjualnya untuk penulis semua gitu. Kayak bukumu yang ini Iya. ini yang ada di Gramedia tuh. Semuanya Kak itu Gramedia. Tapi penerbitnya bukan Gramedia. Bukan. Itu Gramedia itu Kak penerbit sekaligus toko buku. Oh. Heeh. Jadi di toko buku Gramedia itu ada banyak buku yang dari berbagai macam penerbit. Oh gitu. Sama kayak Edistra tuh banyak merek baju dalam situ. Jadi nanti Seperti itu. bagi hasil sama Penerbit sama toko buku juga. Jadi jadi kayak Gramedia tuh 2 kali dong bagi hasil begitu. Misalkan beda penerbit, beda toko. 2 kali bagi hasilnya atau? iya. Jadi jadi dia dapat dari penerbitnya, dapat dari toko bukunya. Tapi kan saya ini penerbit bukan Gramedia Kak, penerbit lain. Jadi cuma bagi ke toko buku Gramedianya saja. Begitu. Lebih enak yang mana? Tergantung tujuan sih sebenarnya. Kalau memang tujuan tak Uang uang tah. kayak kau tuh. Tidak. Nggak ikhlas kini isi-isi. Kalau misalnya ini lebih sarankan penerbit indie. Karena memang kayak ini kata harga misalnya harga 70.000. Kalau penerbit indie kita jual 70.000. 70.000 untuk kita semua. Oke. Nah, kalau misalnya kayak saya ini penerbit mayor 70.000, saya cuma dapat 10% dari yang Besar sekali, kecil sekali. iya 7.000 ji. Satu buku. Mending. Tapi, nah, ini juga tapi kalau Kak, kita tapi kelebihan dari mayor ini kita diuntungkan dari sisi pemasaran. promosi, oh iya. Kita ini bukunya disebar di seluruh Indonesia. Nah, kalau penerbit indie, kita aja jual-jual sendiri online. Nah, jadi harus belajar memang digital marketing, Dik. Itu juga fungsinya untuk penerbit penulis yang punya buku dan diterbitkan sendiri harus punya basic audience atau kemampuan untuk menjual juga. Oh, jadi kalau kayak dia KOL atau artis-artis enak sekali jadi betul. penerbit Iya. pakai penerbit indie. Iya Kak, itu juga ada kadang kayak komika begitu yang ada sekali basic nulisnya, tiba-tiba ada bukunya. Iya. Karena punya kemampuan untuk marketing toh gitu. Berarti dia pakai ghostwriter. Nggak selamanya sih, tergantung ada juga yang nulis sendiri. Ada Tapi salah kah kalau orang pakai ghostwriter? tidak, itu profesi. Itu termasuk salah satu profesi kayak apa ya yang kayak profesi sejenis stuntman Kak toh. Oh iya. Stuntman itu kan kayak orang kira itu pemainnya ternyata orang lain. Sama kayak ghostwriter. Iya sih kayak misalkan kayak sih mau sekali curahkan ke ilmuku keluh kesah atau apa di buku tapi nggak bisa Kak. Gimana caranya awalnya Susunan awalnya gitu. apa kerangkanya. Sah gitu. Iya, sah. Bisa Memang itu profesi. Ghostwriter. Bukan ilegal. Tapi itu kalau misalnya kayak di saya itu yang lengkap dengan penerbitannya itu penerbit indie yang mandiri Gitu. tapi sempat kemarin ada pengusaha terbitkan buku dan memang kebetulan ini pengusaha bagus namanya Kak, kayak dikenal juga, gampang dia menjual. Jadi sampai 300 buku itu laku semua. 300 buku dia cetak selalu tuh. 300 buku dan itu banyak sekali hasilnya tuh. Jadi kayak tambahan pemasukan untuk dia juga. Selain kalau kan buku selain uang Kak, sebenarnya kayak hasil dari materi naik juga value diri tak gitu. Misalnya ini ada sesuatu yang dihasilkan dalam bentuk buku begitu, ada karyanya kayak gitu. Langsung kepikiran. Bagus sih pemasaran. Mesti gitu. Iya. Penghasilan terbesar sekarang paling besar dari mana? Penghasilan paling besar. Iya, jangan disebut nominalnya. Nominalnya, Kan nanti kaget. kelihatan sombong lagi. Yang mana paling besar dari buku, dari freelance atau dari tadi perusahaan yang bekerja kalau sekarang jadi kerja remote tapi statusnya karyawan tetap atau kayak gimana? Karyawan kontrak. Kontrak. Iya. Nah, dari ketiga jenis ini yang mana sumbernya paling besar bagi kau? Bagi saya apa ya? Ini kan sebenarnya kan tidak pasti atau kadang naik, kadang turun, kadang besar, kadang kecil. Kayaknya lebih ke kerjaan utama sih yang paling besar. Kerjaan yang sekarang atau yang remote itu. Iya. Tapi ini kan sebenarnya lebih ke support ya, support penghasilan begitu. Bukan kayak utama gitu. Itu kita bicara penghasilan, tapi yang paling nyaman kau kerjakan dari ketiga itu yang mana? Ini. Tersebut ah? Ya ini. Siap. Apa yang kau sesali sampai saat ini? Sesali. Bukan aja aku bilang seandainya, karena kan di agama tak dilarang itu berandai-andai tuh. Tapi apa yang kau sesali? Bukan dari segi pekerjaan atau apa Kak? di hidupmu. Hidup kok. Yang kau sesali maksudku ini. Kau sendiri yang tahu. Kenapa kalau nggak begini kita? Begitu ya Kak. Misalnya apa? Kayak mungkin Jangan deh. Takut Kak juga berdosa kayak nanti Isakin udah tahu tuh. Iya. Ini apa?
Apa yang belum kau lakukan untuk bisa capai ke tujuanmu yang mau sekali kau capai? Apa yang belum kau lakukan? Tujuan yang nggak bisa dicapai atau bakal bisa jadi capai? Bakal bisa dicapai. Bakal bisa aja. Apa ya? Tapi mungkin karena kau tunda-tunda. Apa yang belum kau lakukan? Apa ya? Kayaknya tidak. Semua sekali. bukan tidak ada kayak saya jalani jika apa yang sekarang begitu jalani karena yang semua yang saya lakukan alhamdulillah on track gitu sesuai dengan rencanaku. Pekerjaanku ada alhamdulillah, pekerjaan tetap ada, hobiku juga jalan, kehidupan sosialku juga seimbang ya gitu. Jadi saya tinggal jalani saja yang sekarang gitu. Berarti profesi seperti yang kau jalani sekarang kerja remote dan jadi freelance dan jadi penulis buku salah satunya saja. Kalau seandainya teman-teman resign misalkan atau mau jadi kerja remote atau penulis buku atau kerja remote full, apakah betul itu bisa dipakai untuk hidup? Salah satunya atau tiga-tiga semuanya? Salah satunya. Bisa kalau misalnya memang tempat yang kita misalnya tempat kerja itu bagus apanya ya perusahaannya kita kata perusahaannya memang memberi kita keyakinan bahwa bisa aja kok di dalam sini lama gitu walaupun apapun sistem kerjanya gitu jadi kembali ke tempat kerja juga. Jadi kalau nanti saya ajak kau lagi ayo dulu sharing-sharing untuk edukasi teman-teman yang juga mau jadi freelance atau kerja remote, bersedia juga. Bersedia kalau saya juga asal tidak rame-rame banget nih. Saya suka kalau misalnya kayak melingkar jika begitu ya. Oh iya gitu. Daripada kayak berdiri Kak di depan umum gitu. Karena kalau misalnya berdiri di depan umum lebih nggak bisa keluar kata-kata. Kayaknya kan cerewet banget Kak. Iya. Bahkan mungkin orang pikir mendadak introvert ini hard. Iya. Oke, nanti kita jadwalkan ya kita sharing-sharing sama teman-teman yang mau belajar juga. Kayak misalnya di kafe jika ngobrol-ngobrol duduk sejajar begitu. Gratis gitu. Mengerti banget. Mengerti banget. Yota mana nanti kebelikan Yota? Biar makannya. Gorengan Yota sama gorengan itu gitu. Pastilah maksudnya kayak sharing-sharingnya kalau tidak ada juga. Masa kering nih. Tidak, ini kenapa bilang tuh? Kita juga mungkin seandainya hari di mau tuh, saya juga enggak akan pungut biaya untuk itu sama teman-teman. Karena kita ikhlas. Iya, saya suka malah sharing-sharing sebenarnya bukan. Saya juga butuh kamu menyalurkan keluh kesah, energi apa dan lain kayak gitu. Ngomong sama orang kan juga bikin energi juga, nggak tambah energi. Makanya kayak di Yota itu kemarin sampai sekarang kita kan lagi usahakan rutin sharing session. Tinggal kau yang nggak mau tuh. Kalau teman-teman yang lain kan mau karena berdiri mungkin di depan umum. Berarti nanti saya bikin program lagi di Yota yang bentuknya melingkar. Iya, sharing santai. Foto-foto kayak gitu. Cara menulis buku dari kayak gitu. Tapi anunya juga bukan satu arah Kak. Oh iya, semuanya kayak diskusi kayak itu. Ngobrol dikit. Biar interaktif kan. Iya. Oke, sepakat? Iya. Semoga ini bermanfaat. Semoga kita semua jadi lebih baik.